Cuman tidak semua tempat Rasulullah mengangkat tangan. Seperti setelah sholat wajib Rasulullah nggak ngangkat tangan. Falamma faragha minha, setelah selesai melakukan sholat, qala Abdullah bin Zubair berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yarfa'u yadayhi, tidak mengangkat kedua tangannya hatta yafragha min sholatihi, hingga selesai dari sholatnya. Hadis ini jelas-jelas menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut penuturan Abdullah bin Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat fardu, setelah melakukan sholat, Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, Ustadz Wahabi mudah menyalahkan, mudah membid'ahkan. Di antara amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama amaliyah masyarakat NU yang dituduh bid'ah oleh Wahabi, adalah mengangkat tangan untuk berdoa setelah sholat fardu. Kegiatan ini menurut mereka adalah sesuatu yang bid'ah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Di antara Ustadz Wahabi yang mengatakan demikian adalah sebagaimana berikut. Setelah sholat wajib itu Rasulullah melakukan apa? Wirid. Wirid saya sampaikan tadi itu loh Pak. Rasulullah setelah sholat wajib tidak mengangkat tangan. Dari video tersebut bisa kita pahami bahwa Ustadz Wahabi ini seakan-akan mengatakan bahwa berdoa dan mengangkat tangan setelah sholat fardu adalah amaliyah atau perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kami santri Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin membantah. Bantahan kami yang pertama adalah bahwa adab berdoa itu adalah mengangkat tangan. Artinya ketika kita berdoa maka adabnya, tata keramanya adalah mengangkat tangan. Dan perintah atau anjuran hadisnya yang mengatakan bahwa ketika kita berdoa itu dianjurkan mengangkat tangan, itu hadisnya mutlak, tidak terkait dengan waktu. Artinya ketika kita berdoa kapan saja itu sunnah mengangkat tangan. Tentu kecuali memang di waktu-waktu yang sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah secara tertentu, misalnya ketika berkhutbah. Yang kedua, dalam banyak hadis dijelaskan bahwa ketika selesai sholat fardu itu kita tidak hanya disunahkan atau tidak hanya dianjurkan untuk membaca zikir, tetapi juga dianjurkan untuk berdoa, dan hadisnya banyak, tidak hanya satu. Yang ketiga, ternyata kalau kita kaji lagi lebih mendalam lagi, ternyata ada hadis juga yang menjelaskan bahwa ketika selesai sholat fardu Rasulullah itu berdoa dan mengangkat tangan. Hadisnya ada, dan hadis ini diriwayatkan oleh rawi-rawi thiqah, rawi-rawi yang terpercaya. Maka dari sini bisa kita jelaskan, bisa kita tegaskan bahwa ucapan Wahabi, perkataan Wahabi yang mengatakan tidak ada tuntunannya setelah sholat fardu berdoa dan mengangkat tangan, ini adalah ucapan yang bohong, perkataan yang bohong, karena ternyata ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat fardu mengangkat tangan untuk berdoa. Kalau tidak percaya, mari kita kaji berikut ini. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa kita dianjurkan mengangkat tangan ketika berdoa. Hadis ini sebagaimana berikut. Innallaha rahimun, sungguhnya Allah maha kasih sayang, hayyun, maha pemalu, karimun, maha pemurah. Yastahyi, Allah subhanahu wa ta'ala malu, idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi, ketika ada seseorang yang mengangkat tangan kepada Allah, ayyaruddahuma sifron khaibatain, Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya dengan tangan kosong. Artinya ketika ada seseorang yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tangannya diangkat, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut. Hadis ini umum atau mutlak, sehingga kapanpun kita berdoa itu maka dianjurkan untuk mengangkat tangan, apalagi berdoa setelah selesai sholat fardu.
Selanjutnya, hadis yang menjelaskan bahwa kita juga dianjurkan untuk berdoa setelah selesai sholat. Jadi setelah selesai sholat itu tidak hanya dianjurkan untuk berzikir sebagaimana biasanya yang diungkapkan oleh Wahabi, tetapi juga kita dianjurkan untuk berdoa. Misalnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini hadis hasan. Qalah berkata Abu Umamah, qilah di Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu doa asma, doa kapan doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawfal lail al-akhir, pertengahan malam terakhir, wa duburas shalawatil maktubat, dan setelah sholat fardu. Hadis ini menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa setelah selesai sholat fardu itu tidak hanya zikir yang dianjurkan, tetapi juga melakukan doa atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdoa setelah selesai sholat fardu itu adalah doa yang mustajab, sama dengan berdoa di tengah malam terakhir. Itu adalah doa yang mustajab. Jika kita berdoa di waktu-waktu tersebut, yakni waktu malam di akhir atau waktu setelah sholat fardu, maka doa kita insya Allah akan dikabulkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan bahwa ada hadis yang menjelaskan atau yang menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan mengangkat tangan setelah selesai sholat fardu. Misalnya terdapat di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi mengutip dari kitab Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Hadisnya sebagaimana berikut. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, ba'dama salamah, setelah salam, maksudnya setelah salam dari sholat, wahwa mustaqbilul kiblatih, dan Rasulullah menghadap kiblat. Faqalah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma khallis al-Walid bin al-Walid ila akhirih. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yad'u fi duburi sholati duhuri, Rasulullah berdoa setelah sholat duhur, Allahumma khallis al-Walid ila akhirih. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan al-Walid itu setelah sholat duhur. Sholat duhur adalah sholat maktubah atau sholat wajib. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat, setelah melakukan salam, itu Rasulullah mengangkat tangan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dan beliau dalam keadaan menghadap kiblat. Dari sini sudah tertolak pendapat Wahabi yang mengatakan bahwa berdoa mengangkat tangan setelah sholat fardu, setelah melaksanakan sholat wajib, itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya juga hadis yang menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat tangan dan berdoa setelah sholat maktubah atau setelah sholat fardu. Hadis ini bisa kita lihat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Hadis ini juga ditulis di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi dan juga oleh Imam As-Suyuti, dan juga di dalam kitab Al-Majma' Az-Zawaid karya Imam Al-Haythami. Menurut Imam As-Suyuti, hadis ini rawi-rawinya adalah thiqah, dan juga menurut Al-Haythami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid, rawi-rawi hadis ini adalah thiqah, terpercaya. Artinya boleh bagi kita untuk berpegang teguh kepada hadis ini, boleh kita amalkan. An Muhammad bin Yahya, dari Muhammad bin Yahya, qalah, Muhammad bin Yahya berkata, ra'aitu Abdullah bin Zubair, aku melihat Abdullah bin Zubair, wa ra'a rajulan, dan Abdullah bin Zubair ini melihat seorang laki-laki, rafi'an yadaihi, mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya, qabala ayyaf rughah min sholatihi, sebelum selesai sholat. Falamma faragha minha, setelah selesai melakukan sholat, qala Abdullah bin Zubair berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yarfa'u yadaihi, tidak mengangkat kedua tangannya, hatta yafraghah min sholatihi, hingga selesai dari sholatnya. Hadis ini jelas-jelas menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut penuturan
Abdullah bin Zubair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat fardu, setelah melakukan sholat, Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh rawi-rawi thiqah, rawi-rawi terpercaya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Berarti mengangkat tangan untuk berdoa setelah sholat fardu itu ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita melihat kajian-kajian fikih itu sebenarnya sudah dijelaskan mengenai berdoa setelah sholat fardu. Nah, di sini misalnya di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi ini syarah di dalam hadis ya. Al-Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan mengenai berdoa dan mengangkat tangan setelah sholat fardu. Qultu, aku berkata, ini menurut Al-Mubarakfuri, al-qaulur rajih, pendapat yang rajih, pendapat yang unggul, indi menurutku, anna raf'al yadaini, bahwa mengangkat kedua tangan fid du'ai di dalam doa ba'da sholati setelah sholat, jaizun itu boleh, law fa'alahu ahadun, jika ada seorang yang melakukannya, la ba'sa alaihi, tidak apa-apa insyaallah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Intinya berdoa dan mengangkat tangan setelah sholat fardu, setelah selesai sholat itu tidak bid'ah. Kami admin Najib Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.